Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengetahui putranya selingkuh, dia memasak 3 mangkok mie tanpa bumbu apapun dan menyajikannya di meja. Menantu perempuannya makan dengan lahap dan putranya menangis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semuanya senang dalam keharmonisan di rumah. Tetapi jika tidak ada keharmonisan dalam keluarga, yang pertama menderita adalah orang tua dan anak-anak. Anak-anak masih bisa tumbuh dewasa, tapi orang tua sudah memasuki usia senja. Jika dia tinggal di keluarga yang ribut sepanjang hari, mungkin orang tua tidak bisa hidup tenang. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan keluarga merupakan bentuk lain dari berbakti kepada orang tua. Bibi Erna berusia 62 tahun, ia telah tinggal di rumah putranya. Karena menantu perempuan adalah ibu rumah tangga, dia mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Jadi Bibi Erna sangat santai, semuanya baik-baik saja sampai suatu hari Bibi Erna secara tidak sengaja mengetahui bahwa putranya selingkuh. Putra Bibi Erna sangat menjanjikan, dia bukan hanya seorang teknisi yang sangat diperlukan di perusahaan, tapi juga seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia memahami teknologi dan manajemen. Sekarang, dia adalah orang kedua di perusahaan setelah bos. Mungkin karena pencapaian yang datang terlalu cepat ini, dia yang dulunya adalah orang yang begitu baik, menjadi sedikit arogan dan sombong. Adapun menantu perempuannya, dia telah menjadi ibu rumah tangga di rumah sejak menikah dengan putranya lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun hanya lulusan sekolah menengah, dia telah memberikan segalanya untuk keluarga selama bertahun-tahun. Tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga membesarkan kedua cucunya dengan sangat baik. Mungkin karena pendidikan menantu perempuannya tidak tinggi, sehingga putranya sangat memandang rendah istrinya. Tidak hanya sering menegurnya di depan semua orang, tapi dia selalu mengkritiknya di depan umum. Sebelum tinggal bersama putranya, Bibi Erna juga berpikir bahwa menantu perempuannya bodoh. Baru setelah dia pindah ke rumah putranya, Bibi Erna menyadari bahwa menantunya sebenarnya tidak demikian. Nyatanya, menantu perempuannya itu tidak bodoh sama sekali. Tapi dia sangat jujur dan pendiam, tidak pandai berkata-kata. Melihat wallpaper di rumahnya rusak, dia tidak membeli lem, jadi dia menggunakan stapler untuk langsung menempelkannya ke dinding. Cara ini cepat dan bagus. Stafel di rumah kotor, dan dia juga tahu cara menggunakan banyak deterjen secara bersamaan untuk memaksimalkan efek pembersihan. Terlebih lagi, menantu perempuan itu pandai memasak hidangan, warna dan rasanya enak dan hampir seperti koki profesional. Menantu perempuannya mungkin tidak mampu bekerja kantoran, tapi dia pasti pandai dalam pekerjaan rumah. Hanya karena ini, Bibi Erna yakin menantu perempuannya tidak bodoh. Dan yang paling penting, dia sangat berbakti pada Bibi Erna. Sejak dia pindah ke rumah putranya, dia tidak pernah melakukan pekerjaan sama sekali. Wanita tua dari rumah tangga orang lain, jika pergi ke rumah putranya, mereka selalu melakukan beberapa pekerjaan rumah sesuai kemampuan mereka. Bibi Erna juga ingin melakukan pekerjaan rumah, tapi begitu dia mengambil sapu, menantu perempuannya akan mengambil kembali sapu dari tangan Bibi Erna. Saat dia ingin mencuci piring, menantu perempuannya sambil tersenyum memintanya untuk istirahat. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya berbaring di sofa dan menonton TV. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, menantu perempuannya melihatnya berbaring terlentang di sofa akan membawakan bantal untuknya. Bibi Erna sangat tersentuh dan beruntung memiliki menantu yang sangat baik. Tapi putranya tidak tahu bagaimana menghargainya. Dia sering membentak menantu perempuannya. Dari sudut pandang putranya, dia sekarang adalah seorang mahasiswa pasca sarjana dan telah menghasilkan begitu banyak uang. Jadi menantunya sama sekali tidak layak untuknya, dan menjadi istrinya adalah anugerah tersendiri. Juga karena gagasan inilah, putranya sering menegur dan memandang rendah menantu perempuannya. Bibi Erna telah memberitahu putranya berkali-kali bahwa menantu perempuannya bukan orang luar, dia adalah istrinya. Meskipun dia tidak menjanjikan seperti yang dia harapkan, dia juga ibu dari 2 anaknya dan telah mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan rumah untuk lebih dari 10 tahun. Setiap kali Bibi Erna mengatakan itu, putranya akan selalu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dia sangkal.
Dia berkata, "Bu, saya bisa mendapatkan 100 juta sebulan. Bagaimana dia bisa memahami visi dan bidang saya?" Setiap kali putranya mengatakan itu benar-benar membuat Bibi Erna kesal. Kata-kata penghasilan 100 juta per bulan hampir menjadi mantranya. Ketika putranya dan menantunya bertengkar, dia selalu melindungi menantu perempuannya dan malah dia bertengkar dengan putranya. Namun menantu perempuannya yang berbakti mencoba menghentikannya. "Bu, Angga sangat lelah bekerja sehingga dia mudah marah. Setiap kali menantunya mengatakan itu, dia merasa sangat tidak nyaman." Bibi Erna khawatir putra yang pemarah dan sombong akan mengusir menantu perempuan yang begitu baik. Menantu perempuannya yang berbakti dan baik hati. Keluarga ini tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika putranya berani mengusir menantu perempuannya, dia akan membela. Untuk menenangkan menantu perempuannya yang baik, Bibi Erna memberikan sebagian uang pensiunnya setiap bulan sebagai uang saku. Tapi menantu perempuannya tidak pernah menggunakan uang itu untuk dirinya. Dia menggunakan uang itu untuk membeli pakaian untuknya, putranya, atau cucunya, atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah. Meskipun Bibi Erna telah membujuknya bahwa uang itu dapat dihabiskan untuk dirinya, tapi menantu perempuan itu tersenyum. Ia mengatakan bahwa dia tidak punya keinginan untuk dibeli. Melihat senyumnya yang polos benar-benar membuat Bibi Erna merasa tertekan. Namun, perilaku putranya akhir-akhir ini sedikit aneh, yang membuat Bibi Erna sangat khawatir. Pertama, dia mulai sering bekerja lembur. Kedua, sikapnya terhadap menantu perempuannya tiba-tiba lembut. Suatu kali, ketika putranya pulang kerja, dia membawakan karangan bunga mawar untuk menantu perempuannya. Menantunya sangat senang, sehingga dia tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Dia mengirim video ke keluarganya saat itu, memamerkan bunga mawar dan mengatakan bahwa putranya peduli padanya. Tapi Bibi tidak merasa senang, dia merasa putranya telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Tapi ketika dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Sampai suatu hari ketika menantu perempuannya keluar untuk membeli bahan makanan dan cucunya pergi ke sekolah, dan hanya ada Bibi Erna dan putranya di rumah, putranya mengirim pesan suara ke seseorang di depannya, mengatakan, "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Kata-katanya membuat Bibi Erna langsung curiga. Dia tidak pernah memanggil menantu perempuannya sayang. Siapa wanita ini? Dia menatap putranya dengan dingin. Putranya juga balas menatapnya lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukan siapa-siapa, Bu. Dia hanya bawahan saya dan dia sudah lama mengejar saya." Bibi Erna sangat marah dan memarahi putranya untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Tapi putranya dengan keras kepala mengatakan bahwa bawahannya itu cantik dan tidak terlihat seperti menantu perempuannya. Dia seharusnya sudah lama menceraikannya. Bibi Erna hampir kehilangan kesabaran. Ketika mendengar suara kunci pintu dibuka, dia langsung diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Putranya dengan tenang meminta menantu perempuannya untuk membuatkan sesuatu yang enak. Bibi Erna memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia benar-benar tidak pantas memperlakukan menantu perempuannya seperti itu. Dia harus berbuat sesuatu untuk memberinya pelajaran. Setelah memikirkannya sepanjang malam, Bibi Erna memikirkan cara untuk memutuskan putranya dengan wanita itu. Ketika akhir pekan, dia memberitahu menantunya bahwa dia akan memasak malam ini. Dia minta menantunya untuk istirahat. Namun menantunya menolak. Dengan mendengar nada suara Bibi Erna yang keras, menantunya tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menyuruhnya untuk tidak lelah dan untuk memanggilnya kapanpun jika membutuhkan bantuannya. Menantu perempuannya sangat sibuk di akhir pekan. Dia mengganti spray dan sarung dan sofa, mencucinya, dan membersihkan gorden dan jendela. Itu butuh 1 hari kerja. Pada sore harinya, ia mengirim anaknya ke kelas renang. Setelah itu, ketika ia kembali, dia duduk di sofa menunggu suaminya pulang kerja. Setelah putranya pulang, dia kembali dengan bangga. Melihat menantu perempuannya hanya duduk, bertanya dengan aneh mengapa dia tidak memasak. Bibi Erna berkata bahwa dia yang akan memasak malam ini dan putranya diam tidak bertanya lagi. Saat waktunya makan malam, Bibi Erna pergi ke dapur, memasak mie dengan api besar dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Dia hanya masak mie dengan air, tidak ditambah garam atau bumbu apapun. Diperkirakan rasanya tidak akan enak. Dia tidak terlalu peduli. Ia memasak 3 mangkuk mie. Ketika putranya melihat mie, dia langsung mengeluh, hanya makan ini. Putranya mengelurkan sumpitnya dan menggigitnya. Setelah mengunyah beberapa kali, dia langsung memuntahkannya dan menatap Bibi Erna dengan curiga. Bibi Erna hanya diam dan menatap menantu perempuannya. Melihat menantu perempuannya makan mie dengan suapan besar dan memujinya sambil makan, "Bu, masakan ibu sangat enak." Mendengar ini, Bibi Erna berkata, "Kamu melakukan banyak pekerjaan rumah hari ini. Kamu pasti kelaparan." Menantunya tersenyum dan terus makan mie.
Seolah-olah tidak mempercayainya, putranya mengambil mangkuk menantu perempuannya, menggigit mie-nya, dan memuntahkannya lagi. Lalu menatap menantu perempuannya dengan tak percaya. Matanya berubah menjadi marah seketika. Putranya takut ketahuan, jadi dia segera meminta menantu perempuannya untuk membuang sampah. Meskipun dia sedang makan, menantu perempuannya sangat patuh, berdiri, dan berjalan keluar pintu dengan membawa tempat sampah. Setelah menantunya pergi, putranya menangis. Bibi Erna berdiri dan menampar putranya dengan keras. Putranya hanya diam dan jatuh di kursi dan menangis keras. Bibi Erna memarahinya, "Ini adalah istri yang patuh dan setia yang kamu hianati. Dia melakukan pekerjaan rumah dengan rajin, mematuhiku dengan berbakti, dan memakan mie tawar demi keluarga. Ini adalah istri polos yang kamu benci, kamu paham sekarang?" Ketika putranya mendengar apa yang Bibi Erna katakan, dia mendecakkan mulutnya sendiri saat itu, menangis dan memukul dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia bukan manusia dan bahwa dia telah mengecewakan istri yang begitu baik. Dan melihat suaminya duduk di tanah dan menangis, dia bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir Bibi Erna telah memukul putranya. Jadi dia bergegas untuk menghentikannya. Putranya semakin malu. Dia berdiri dan memeluk menantu perempuannya, meminta maaf tanpa henti. Menantu perempuan itu tampak bingung dan akhirnya menangis juga. Bibi Erna berdiri di sampingnya dan tidak tahu harus berkata apa. Belakangan, putranya memutuskan kontak dengan wanita itu. Dia tidak lagi sering bekerja lembur dan keluar pada malam hari. Juga memperlakukan menantu perempuannya dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, dia menyewa seorang pengasuh di rumah untuk membantu menantu perempuannya agar tidak terlalu lelah. Dia juga mengajak menantunya jalan-jalan. Dan menantu perempuannya sangat senang. Bibi Erna pun lega setelah putranya akhirnya menyadari kesalahannya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah, dalam sebuah keluarga, mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga adalah kewajiban seorang suami, tapi melakukan pekerjaan rumah juga pengorbanan. Lebih penting lagi, tidak peduli seberapa harum bunga liar itu, mereka tetaplah bunga liar yang akan menemanimu hanya sesaat. Istri yang menjagamu siang dan malam adalah orang yang akan menemanimu sepanjang hidup. Berbaik hatilah pada istri yang merawat keluarga dan orang yang kamu cintai di rumah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.